pagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak, saudara, kita mengawali tahun ini dengan suatu kondisi cuaca yang tidak memberikan kenyamanan, tidak bersahabat. Bahkan orang bilang cuaca ekstrim. Karena panas minta ampun. Tetapi juga pas begitu hujan, dia datang dengan angin kencang. Katong sudah tahu musim panas yang mana, musim hujan yang mana. Dan di awal tahun Bapak Mama tentunya bahwa dalam kondisi iklim yang tidak menetap, tidak bersahabat, tetapi kemudian semua petani ambil keputusan tanam jagung. Tanam jagung dalam keadaan sonde ada hujan. Tetapi Bapak Mama saudara bahwa tanpa kotong sadari, ketika jagung yang ditanam itu tidak hujan sekalipun perlahan-lahan bertumbuh. Ini hari ada yang sudah bunga, bahkan ada yang rambut merah. Ini berarti 3 minggu lagi kotong makan jagung rayon 2 pungkas masuk di gereja. Tanpa kita sadari, dalam keadaan tidak hujan, kondisi panas ekstrim, kemudian ini jagung harus bertumbuh. Ada yang sudah bunga dan ada yang rambut merah. Tentunya Bapak saudara orang beriman bahwa dalam kondisi sonde ada air, kemudian kotong pitanam, kotong mencoba untuk membayangkan, dia tumbuh model karmana. Kabut saja tidak ada, embun juga tidak menempel di dedaunan, kemudian dong hidup model karmana. Ada yang pimaloi-maloi datang bilang, dong hidup enggan, mati tak mau. Hidup enggan, mati tak mau itu berarti terpaksa saat dia hidup. Amin. Terpaksa dia hidup. Nanti kotong lihat dia pun daun sama ke daun bawang. Ada yang dia sunaik bagus, tapi ada yang dia masih kerdil. Semua orang penuh dengan pengeluhan, tetapi semua orang tidak pernah berpikir sampai ke sana, karena sampai dia bisa bertumbuh. Tentunya Bapak Maba saudara untuk sampai kepada bertumbuh, berbunga dan rambut merah, pasti itu jagung dengan penuh pergemulan. Air tanah sonde ada, panas minta ampun, dan seterusnya. Demikian juga Bapak Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan dengan kehidupan iman dan pelayanan kita. Rasul Paulus menulis dan mengirimkan surat ini kepada Timotius, anak yang sangat dikasihinya, yang berada di Efesus ketika itu. Tetapi tentunya Bapak saudara orang beriman yang sangat dikasihi Tuhan, maksud dari surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada Timotius dengan maksud untuk Timotius tetap memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus. Dalam kondisi dan keadaan Bapak Mama bahwa di Efesus itu merupakan tempat jemaat mula-mula. Kehidupan orang percaya mengalami tantangan dan ujian iman di sana. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang di luar pengajaran tentang Injil Kristus. Timotius sudah harus bertahan dalam keadaan yang sedemikian. Rasul Paulus mengirimkan surat ini Bapak Mama untuk kemudian menguatkan, mengokohkan, menopang Timotius dalam kondisi pelayanan yang demikian. Dalam keadaan di mana di Efesus itu tidak bersahabat. Ada pengajaran-pengajaran lain. Tetapi Timotius harus tetap memberitakan tentang janji tentang Injil Kristus. Karena itu Bapak saudara orang beriman, yang Rasul Paulus sampaikan dan kemudian menjadi teladan yang baik untuk Timotius. Dia bilang pada bagian awal dari ini firman Tuhan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Rasul Paulus makasih ingat Timotius, seperti apapun kondisi dan keadaan, pelayanan dan pemberitaan tentang Injil Kristus di Efesus, tetap ikut dia pun ajaran, ikut dia pun cara hidup, ikut dia pun pendirian, ikut dia pun iman, dia pun kesabaran, kasih dan ketekunan. Tetapi tentunya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus Bapak saudara orang beriman tidak segampang membalikan telapak tangan. Tidak segampang seperti yang pendeta beromong hari ini. Tidak segampang.
Karena mau ikut dia pun teladan bahkan sampai kepada dia pun ketekunan. Timotius harus berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi dalam pelayanan yang ada di Efesus. Dia harus berhadapan dengan tantangan-tantangan dan ajaran-ajaran yang tidak sehat yang ada di Efesus. Dan bahkan dia akan berhadapan dengan penganiayaan karena iman kepada Kristus. Karena itu Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak hanya menopang dan kemudian menjadi teladan bagi Timotius, menekankan bahwa harus hidup seperti beta pun hidup. Walaupun harus terpenjarakan dalam pemberitaan tentang Injil Kristus, tetapi dalam keadaan terpenjara itu Injil Kristus tetap diberitakan. Dalam keadaan terpenjara dia pun surat-surat tidak terpenjara. Dia tetap kirimkan suratnya ke Roma, ke Efesus, ke Filipi, ke Kapadokia. Yang berikut lagi Bapak Mama tadi dia bilang di Antioquia, Iconium dan Listra. Benar bahwa dia mengalami penganiayaan di sana, tetapi suratnya tentang pemberitaan Injil Kristus tetap sampai di sana. Rasul Paulus menekankan ini Bapak Saudara orang beriman. Tentunya bahwa dalam kesadaran sungguh, tetapi juga memberikan rambu-rambu kepada Timotius. Dalam hal melayani itu bukan hal yang gampang. Walaupun Bapak Mama iman Timotius itu sudah teruji, dia anak rohani Rasul Paulus, anak kesayangan, anak yang dikasihi. Tetapi yang Rasul Paulus mau kasih tahu, sonde gampang Bapak. Jangan kira lu anak kesayangan kau pindah dan bilang itu Rasul, itu Paulus pun anak. Paul pun anak, jadi dengar sang dia sonde. Dia kasih tahu bahwa dalam itu pelayanan ada tantangan dan penderitaan. Bahkan sampai kepada penganiayaan. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, Rasul Paulus bilang, engkau telah ikuti menderita penganiayaan dan sengsara yang seperti telah kuderita di Antioquia, di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Kita akan berjumpa dengan pelayanan-pelayanan. Tidak semuanya gampang dan mulus. Ya Bapak Mama, kita akan berjumpa dengan jemaat-jemaat yang tidak semuanya akan ikut apa yang kotong omong dan kotong mau. Kotong akan berjumpa dengan jemaat-jemaat yang dia hanya akan mendengar di telinga kiri, keluar telinga kanan, dan selesai. Kita akan berjumpa dengan jemaat-jemaat yang tegar tengkuk. Kita jangan jauh-jauh, di Mio ada yang begitu. Nanti di depan itu hormat-hormat. Jadi kalau orang omong begini sah, angguk-angguk, tetapi di belakang horkuit habis. Iya, amin. Itu benar. Kita tidak akan mengalami dan diperhadapkan seperti yang Rasul Paulus alami, dipenjarakan dan mengalami penganiayaan secara fisik. Tetapi kita akan berhadapan dengan jemaat-jemaat yang demikian. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, Rasul Paulus bilang ikuti keteladananku. Ikuti beta pun teladan, ikuti apa yang beta buat. Karena kalau kotong sudah melakukan seperti apa yang dia buat, dia bersaksi bahwa Tuhan telah melepaskan dia daripada semuanya itu. Tuhan mengizinkan tantangan-tantangan bahkan sampai kepada penderitaan dan penganiayaan, supaya di sana kita dibentuk menjadi orang-orang berkualitas dalam pelayanan. Sudah gampang-gampang atau gampangan dalam pelayanan.